Shalom bagi kita semua. Hari ini bersamaan dengan Hari Nasional para pemuda. Hampir di seluruh negeri ini, Gereja Sedang Jemaat Allah, pemudanya sedang merayakan hari nasionalnya. Departemen Pemuda Nasional memberikan tema bersama menjadi kuat dan berani. Diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, ayat ini adalah pernyataan Musa kepada Joshua dan Israel pada waktu pergantian kepemimpinan sebelum Israel menyeberangi Sungai Yordan. Musa hendak menyerahkan kepemimpinannya kepada Joshua untuk membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Joshua menasehatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka dengan perayaan Hari Nasional Kaum Muda tahun ini, Departemen Kaum Muda Nasional berharap agar jemaat GSJA di seluruh Indonesia, khususnya pemudanya, perlu diingatkan supaya semakin kuat, semakin berani berjalan bersama Tuhan mencapai tujuan-tujuannya. Kita semua diingatkan, jangan tawar hati, jangan kecut, jangan takut, tapi harus kuat, harus berani, karena Kristus menyertai kita. Pesan yang sama pernah disampaikan Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Waktu Saul berhadapan dengan Goliat sebelum Daud datang. Kemudian Daud mengunjungi mereka di tengah-tengah peperangan itu. Saul ketakutan. Semua tentara ketakutan menghadapi Goliat. Inilah nasihat daripada Daud. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar. Jangan kecut, jangan takut, jangan tawar. Saudara-saudara, nasihat yang sama di Harnas ini disampaikan kepada kita. Mari saudara-saudara, kemarin minggu kita dengar tidak ada untungnya hidup dalam ketakutan. Tidak ada untungnya hidup dalam ketakutan. Itu pesan firman Allah kemarin minggu. Dan sekarang diteguhkan di Harnas ini. Jangan takut, jangan tawar hati,
Jangan gentar, beranilah melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa kita harus kuat dan berani? Saya mencatat minimal 3 alasannya berdasarkan nats ini. Yang pertama, orang penakut, orang yang lemah sudah kalah sesungguhnya sebelum ia berperang. Orang penakut itu musuhnya bukan lagi dari luar, dirinya sendiri sudah jadi musuhnya. Maka saya mendorong khususnya kaum muda, remaja, jangan takut lebih dahulu, jangan tawar hati dulu sebelum engkau berjuang. Jangan katakan kata-kata pesimis yang membuat engkau menjadi tidak berdaya. Sukses, keberhasilan hanya bagi mereka yang berani berjuang. Hanya bagi mereka yang tidak tawar hati untuk berjuang. Kehidupan normal, kehidupan nyata memerlukan keberanian. Jadi jangan takut supaya engkau punya kekuatan untuk berjuang. Hidup ini harus berjuang. Dan syukur kepada Tuhan. Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa, bukan sewaktu-waktu, senantiasa. Dikala kita berjalan, dikala kita bekerja, dikala kita tidur sekalipun, Tuhan menyertai kita. Itulah yang dijaminkan oleh Musa kepada Joshua. Joshua, sekarang saatku selesai. Kau harus memimpin bangsa ini memasuki tanah Kanaan. Waktu Joshua menerima kepemimpinan dengan nasihat, jangan takut tapi harus berani. Maka peperangan pertama yang di depannya ialah harus menyeberangi sungai Yordan. Itu tantangan yang pertama. Seketika dia terima nasihat ini, dia terima estafet kepemimpinan. Tantangan pertama, di depan matanya ada sungai Yordan yang harus diseberangi. Joshua tidak takut. Dia memohon pertolongan Tuhan. Maka Tuhan memberi nasihat. Pilihlah para tua-tua mengangkat tabut perjanjian. Dahulukan mereka. Sesudah mereka berjalan di depan, maka engkau dengan bangsa itu akan berjalan melewati sungai Yordan. Betul. Setelah tua-tua mengangkat tabut perjanjian sesuai nasihat Tuhan, seketika kaki mereka menginjak sungai Yordan, sungai itu terbelah dua dan bangsa itu bisa berjalan di sungai yang kering. Tuhan ada menyertai kita. Dengarlah Tuhan, apa yang ditaruh di hatimu itu penting. Apa yang diingatkan Tuhan, kepikiranmu itu penting, menjadi jalan keluar yang selalu ada di tangan Tuhan.
Kita tidak takut, bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan kehebatan, tetapi mengandalkan Tuhan yang menyertai kita itu. Tapi satu pengalaman yang boleh saya bagikan kepada orang-orang muda, kepada kita semua pagi ini, harus peka kepada apa yang dipesankan Tuhan di hati. Boleh kadangkala beliau taruh di hati, kadangkala dia berikan melalui ide-ide yang baik. Bisa juga Tuhan memberikan pesan lewat pikiran-pikiran kita dan nasihat-nasihat orang lain yang lebih mapan rohani mereka. Kepada kaum muda yang berhari nasional, jangan takut. Jangan takut. Kau harus selalu semangat. Jangan takut. Harus selalu semangat. Bergairah di dalam Tuhan. Hidup ini perlu disemangati. Saya sengaja untuk mengatakan ia berkhotbah hari ini untuk menunjukkan hidup ini harus semangat. Dengan kaki yang terbatas, Om Gurning berangkat dari rumah jam 7. Belum banyak orang. Ada beberapa di antara kita. Saya lebih dahulu naik. Saya naik di atas mimbar. Saya mau menunjukkan kepada anak-anakku yang muda. Hidup ini harus semangat. Jangan cengeng. Jangan lihat perjuangan itu berat. Setiap ada perjuangan, disitulah Tuhan akan menunjukkan kuasanya menolong kita. Saya memuji Tuhan. Andalkan Tuhan, itu maksud saya. Andalkan Tuhan. Ada Tuhan yang hidup, yang menyertai kita. Jadi kalau orang takut, sebelum berperang, sesungguhnya dia sudah kalah. Maka selalu kita suka mendengar nasihat teman, dorongan teman, semangat ya. Memang harus semangat. Sebab separuh dari perjuangan itu, kekuatannya dalam semangat yang lahir dari hidup kita. Tidak ada yang bisa menguatkan kita tanpa kita sendiri menguatkan diri kita. Tuhan sendiri tidak bisa tolong. Tuhan hanya bisa berfirman. Kalau kita tidak membangun hati kita sesuai dengan firman, kita tidak bisa bangkit. Alasan yang kedua, mengapa kita harus berani dan kuat? Ulangan ini tadi berkata, untuk mencapai tujuan selalu ada tantangan. Tidak ada yang mudah, mulus. Hidup ini harus kuat. Katakan amin. Beritahu sebelahmu, kuat ya. Harus kuat. Karena selalu ada tantangan. Tantangan itu bukan saja dari diri kita, seperti keterbatasan, tapi tantangan itu juga dari luar. Hidup adalah berjuang. Kalau tidak mau berjuang, nggak usah hidup lagi. Makan saja tidak bisa makanan
masuk ke mulut tanpa berjuang untuk kita memasukkannya, mengolahnya, mencarinya. Jadi anak-anakku yang muda harus berjuang untuk kuat. Bekali dirimu dengan betul. Minimal 3 hal. Penuhlah dengan roh. Penuhlah dengan hikmat. Penuhlah dengan iman. 3 ini minimal harus ada. Perlengkapi dirimu untuk kuat. Perlengkapi dirimu untuk berani. Saya ulang, minimal 3. Seharusnya 4. Penuh roh, penuh hikmat, penuh iman, dan penuh firman. Anak-anak muda, engkau punya kesempatan berhasil lebih besar. Asal kau kuat, berani. Tapi kuat tidak sembarangan kuat. Berani tidak sembarangan berani. Harus melengkapi diri dengan roh Tuhan. Lengkapi dirimu dengan hikmat dari Tuhan. Lengkapi dirimu dengan iman. Lengkapi dirimu dengan firman. Pasti sukses. Pasti sukses. Saya berkata dalam nama Yesus, pasti sukses. Kalau engkau melengkapi dirimu dengan 4 hal itu. Roh Tuhan akan memberikan kau kuasa. Hikmat akan membuat kau bijaksana. Iman akan membuat kau hidup. Firman akan membuat engkau berjalan dalam kebenaran. Untuk sukses mencapai tujuan ada perjuangan. Yang ketiga, kenapa harus kuat? Kenapa harus berani? Catat yang ketiga penting. Penakut tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Penakut itu masuk neraka. Penakut itu ke neraka, bukan ke surga. Penakut itu ke neraka. Orang muda, mau ke neraka? Penakut itu sama dengan penyembah berhala. Penakut itu sama dengan orang yang tidak percaya. Maka tetapkan di hatimu di hari nasional ini, saya harus kuat, saya harus berani. Ayo proklamasikan, 1, 2, 3, saya harus kuat, saya harus berani. Bagaimana menguatkan dan membangun diri supaya kita kuat dan berani? Minimal 2. Yang pertama, ingat penyertaan Tuhan. Yang menyertaimu Tuhan. Yang menyertai kita Tuhan. Jangan dikira Tuhan tidak lebih sayang kepada kita ketimbang diri kita sendiri. Tuhan itu lebih sayang kepada kita ketimbang kita sayang kepada diri sendiri.
Tidak ada alasan Tuhan meninggalkan kita. Tidak ada. Dia sudah janji. Dia sudah janji. Dia akan terus menyertai kita. Ingat ini selalu. Tuhanmu ada di sampingmu. Tuhanmu ada di dekatmu. Tuhanmu ada membimbingmu. Tuhan ada serta kita. Jangan dianggap ini bahasa yang menginabubukkan. Itu fakta. Kita harus melihat hidup ini jangan dari kacamata manusiawi saja. Itulah yang kita dengar hari Jumat kemarin. Miliki penglihatan ilahi, miliki pikiran ilahi, miliki perasaan ilahi, supaya seluruh hidup kita berubah. Kita bisa menikmati realita kehidupan seperti apa yang Alkitab katakan. Di dalam dunia nyat ada pencobaan. Itulah sebabnya Yesus mengajar kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di dunia tidak bisa dihindari, ada gelap, ada panas, ada susah, ada air mata. Tapi ada satu janji ilahi yang tidak boleh dilupakan. Dia menyertai kita. Yesus menyertai kita. Itulah yang harus menguatkan kita semua. Itu yang harus membuat kita berani. Jangan ukur dirimu dengan kemanusiaan belaka. Sekali lagi, anak muda, jangan ukur kemanusiaanmu selalu. Ada Tuhan menyertaimu. Maka jangan asal hidup. Jangan asal berkeputusan. Kalau Tuhan ada menyertai kita, kira-kira hidup seperti apa yang Tuhan mau lihat, yang baik, yang menyenangkan hatinya. Hiduplah seperti itu. Bersemangat itu adalah anugerah. Jangan takut. Yang kedua, bagaimana kita menguatkan dan membuat diri kita berani. Saya sangat diberkati ayat ini. Baca 1 Yohanes 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya sangat diberkati ayat ini sepanjang kemarin dan malam ini. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Amin. Jauh lebih besar. Karena roh yang di dalam kita itu Roh Kudus, rohnya Tuhan. Logika saya begini, kalau roh yang ada di dalamku jauh lebih besar, maka semua kekuatan apapun yang ada di tubuh saya yang bersifat negatif pasti terusir. Karena ada roh yang lebih besar di dalam saya. Kalau kamu
berjuang sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Katakanlah ujian bersama. Seharusnya kau yakin pertolonganmu akan lebih kuat. Ini yang dimiliki Daniel. Dia memiliki roh yang luar biasa. Jadi pegang ini kuat. Roh yang ada di dalammu jauh lebih besar. Kalau engkau kerja di kantor, yakini kerjamu di kantor itu bukan hanya kekuatanmu sendiri. Bukan karena hikmatmu sendiri. Yakinlah kalau mau dipromosikan, pasti kita lebih mendapat kesempatan lebih besar. Kenapa? Karena ada roh yang besar di dalam kita. Kalian orang-orang pilihan, jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan sia-siakan. Tambahi kesetiaan kepada Tuhan. Tambahkan pengabdian. Kau pasti berhasil. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Tuhan memberkati.